Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihah wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah menyebarluaskan agama Islam hingga ke penjuru-penjurunya sehingga kita dapat membedakan yang mana hak dan mana yang batil. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun agenda kita atau menjadi rutinitas kita di sore ini yaitu mendengarkan nasihat-nasihat atau pencerahan-pencerahan dari Ustaz. Adapun Ustaz yang akan membawakan nasihat yaitu Ustaz Arman SPD. Dengan Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan, diberi nikmat iman, dan tentunya diberi waktu untuk kemudian kita bersilaturahim di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi suri tauladan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir mengawali daripada ayat suci Al-Quran, Allah kemudian seakan memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa di awal ayat Al-Quran kemudian Allah menuliskan itu, dituliskan dengan huruf yang besar, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang luar biasa mengatakan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seakan Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah adalah tempat yang sangat luar biasa, yang tidak ada cinta yang luar biasa sehebat cintanya Allah kepada kita. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Tidak ada cinta yang melebihi cinta Allah kepada hambanya, jemaah sekalian. Ya, maka dari itu marilah senantiasa kita menghadirkan cinta Allah itu dalam diri kita. Kemudian di ayat ini sangat luar biasa. Ya, bagaimana Allah menyayangi kita. Bahkan kalau ada cinta di dunia ini yang luar biasa, tidak ada cinta yang melebihi cintanya Allah kepada kita. Ya, kalau ada pun sayang di dunia ini yang luar biasa, maka tidak ada cinta yang hebatnya kecuali cintanya kepada Allah kepada kita, kepada hambanya. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hal yang luar biasa karena pernah sewaktu-waktu saya bertanya kepada anak di rumah,
wahai anakku, ketika aku memberikan uang engkau 100.000, maukah engkau? Ya, katanya mau Pak, tapi ada syaratnya. Ketika aku meminta untuk jarimu saya ambil untuk jadi gantungan kunci, ya, maukah kira-kira? Ya, katakan, tidak mau saya. Ya, kalau saya tambah jadi 500.000, tetap tidak mau juga. Saya tambah jadi 5 juta, dia bilang, biar 10 juta Pak, saya tidak mau. Ya, karena masih sakit. Ya, sampai bayangkan tangan kita tidak ada. Kemudian saya balik bertanya, itu tangan dari mana? Siapa yang punya? Ya, apakah langsung ada seperti itu? Dia katakan ini milik Allah. Ya, maka luar biasa jamaah sekalian, ini Allah luar biasa memberikan tangan kepada kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Allah sampaikan kepada kita bahwa apapun yang kita minta, apapun yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian Allah akan kabulkan. Allah akan berikan kepada kita. Bahkan yang tidak pernah kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah minta tangan, Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah minta kaki, Allah berikan kepada kita. Tidak pernah minta telinga, Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita mata untuk melihat, tapi tidak pernah kita minta. Inilah sayangnya Allah yang luar biasa kepada kita, jemaah sekalian. Ya, tidak ada cinta, makanya saya katakan tadi, tidak ada cinta, tidak ada sayang yang luar biasa kecuali cintanya Allah kepada kita. Ya, bahkan ketika kita berbicara nikmat di sini, di dalam ayat ini dikatakan bahwa sekali-kali tidak pernah ada yang bisa untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, contoh kecil jemaah sekalian. Kira-kira dalam sehari semalam pernah tidak ada di antara kita menghitung berapa kali kita bernapas dan berapa kali mata kita berkedip sehari semalam? Ya, pernah tidak kita menghitung itu? Berapa kali kita bernapas dalam sehari semalam, berapa kali kemudian mata kita berkedip selama 1 hari 1 malam? Ya, ya, kalau ada yang pernah menghitung, ya berarti saya katakan itu orang yang kurang kerjaan. Ya, maka sekali lagi bahwa tidak ada yang bisa menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, itu tidak bisa dihitung. Ya, tapi pernah ada pakar yang kemudian menghitung, ternyata kita bernapas sehari semalam, mata kita berkedip sehari semalam itu sekitar 27 juta kali dalam sehari semalam Allah kemudian memberikan itu kepada kita. Itu nikmat yang luar biasa. Hal yang kecil tetapi itu sangat luar biasa jamaah sekalian. Bayangkan kita berkedip, kita tidak sadari itu. Ya, karena otomatis kalau tidak berkedip maka itu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi pertanyaan besarnya, sudahkah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dengan semua organ tubuh yang telah Allah berikan kepada kita, sudahkah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, Nabi mencontohkan kita bahwa cara berterima kasih yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kemudian kita mensyukuri nikmat itu sendiri. Ya, nikmat tidak hanya sekadar diucapkan ketika kita mendapatkan nikmat, tidak hanya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, kita hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada. Ya. Kalau hanya sebatas ucapan saja itu semua orang bisa. Ya. Ya, bayangkan jemaah sekalian, kalau kita mendapatkan hadiah mungkin dari Pak Kepala Sekolah MBS, ya, kita diberikan hadiah. Ya, pasti kita senang. Diberikan hadiah oleh bupati, kita pasti senang. Diberikan hadiah kepada orang-orang penting, pasti kita senang.
Tapi bagaimana kemudian ketika Allah memberikan kepada kita semua organ tubuh yang tidak pernah kita minta sama sekali. Ya, maka hadirkan diri kita ini bahwa bagaimana kemudian Allah mencintai kita yang luar biasa, yang tidak ada cinta melebihi cinta Allah kepada kita hambanya. Hadirin sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi mencontohkan kita, mari kita bersyukur bahwa syukur itu bukan hanya ucapan, tapi bagaimana kemudian di hati itu dilaksanakan dengan tindakan. Itu yang syukur yang sesungguhnya. Kemudian jemaah sekalian sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencintai Allah, berarti kita harus mencintai juga kekasihnya Allah. Ya, siapa kekasihnya Allah? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai Nabi kita. Kita harus mempelajari sejarah Nabi kita supaya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sangat jelas dalam Al-Qur'an dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, katakanlah Muhammad, ketika engkau mencintaiku, maka ikuti aku. Ya, ketika engkau mencintaiku maka ikuti aku. Ya, bagaimana caranya Nabi salat, bagaimana caranya Nabi beribadah, bagaimana caranya Nabi berpuasa, itu semua harus diikuti jemaah sekalian. Ya, kita harus mengikuti sunnahnya Nabi, kita harus mengikuti mengamalkan Al-Quran yang menjadi irsalan Nabi. Ya, inilah yang harus senantiasa kita lakukan. Ya, supaya kita luar biasa cinta kita kepada Nabi, kita harus mengenal sejarahnya Nabi jemaah sekalian. Ya, Nabi, bayangkan cintanya Nabi kepada kita, selain cinta kepada Allah tadi, cintanya Nabi yang luar biasa kepada kita. Nabi mencintai kita pada saat Nabi ingin diangkat rohnya, ingin dicabut rohnya oleh malaikat maut, Nabi masih mengingat kita sebagai umatnya. Ya, ketika diangkat rohnya mulai dari kakinya kemudian sampai ke perutnya sampai bercucuran keringat Rasulullah Muhammad SAW. Itu kemudian diangkat ruhnya. Nabi mengatakan, wahai Jibril, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah ketika aku dicabut rohnya sudah ada kabar baik yang kau berikan? Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, ketika rohmu sudah dicabut, maka semua bidadari, semua malaikat akan menjemputmu di surga. Terserah kau masuk di pintu yang mana saja surganya itu. Ya, apa kata Rasulullah? Itu aku. Ya, itu aku tidak ragu akan hal itu. Akan tetapi yang aku pertanyakan adalah bagaimana kemudian sepeninggalan aku, bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku. Bayangkan Nabi, dia memikirkan kita pada saat detik-detik kematiannya. Lalu kemudian diangkatlah rohnya Nabi. Ketika itu melepas rohnya Nabi. Ya, sebelum dia lepaskan rohnya Nabi, Nabi merasakan sakit yang luar biasa. Kata Nabi berkata kepada malaikat, wahai malaikat maut, apakah ini adalah sakaratul maut? Beginikah rasanya sakitnya sakaratul maut? Ya, kata malaikat, begitulah ya Rasulullah. Ini luar biasa sakitnya. Luar biasa sakitnya sakaratul maut ini. Kalau bisa, bahkan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau begini sakitnya luar biasa, bagaimana bisa hambaku untuk menahan sesakit ini? Bayangkan jemaah sekalian, Rasulullah yang takwanya luar biasa, cintanya kepada Allah yang luar biasa, akan tetapi masih merasakan sakit sakaratul maut. Dan kita sebagai umatnya kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Rasulullah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan bahwa wahai Allah, aku pemimpin mereka, aku adalah panutan mereka, maka bebankan semua sakaratul maut itu kepadaku. Bebankan semua pedihnya sakaratul maut itu kepadaku, supaya umatku tidak merasakan sakit yang aku rasakan hari ini. Kemudian lepaslah daripada Rasulullah Muhammad SAW, diangkatlah ruhnya. Itu kecintaan yang luar biasa jemaah sekalian. Kemudian cinta yang lain adalah bagaimana cintanya Bilal kepada Rasulullah. Bilal bermimpi, didatangi oleh Rasulullah, dikatakan kepada Bilal, wahai Bilal, engkau sangat gersang hatimu, engkau tidak pernah lagi datang untuk mengunjungiku. Bilal pun berangkat karena merasa sedih ketika itu. Ya. Kemudian sampailah Bilal, ya, disampaikan bertemu dengan Abu Bakar. Disampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis wahai Bilal? Kata Abu Bakar. Disampaikan kata Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Dan tidak pernah engkau menangis seperti ini ya Bilal. Apa kata Bilal? Ya, sesungguhnya aku didatangi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sungguh gersang hatimu ya Bilal, engkau tidak lagi cinta kepadaku, engkau telah meninggalkanku dan tidak pernah lagi mengunjungi aku setelah kepergianku. Bilal menangis luar biasa, sehingga tangis Bilal itu tidak bisa lagi dibendung. Dan insya Allah inilah cinta yang luar biasa, cintanya Rasulullah,
cinta kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta para sahabat. Semoga kita menjadi penghuni-penghuni surga insyaallah bersama Rasulullah di hari kemudian. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pencerahan yang dibawakan oleh Ustadz kita. Kami ucapkan kepada Ustadz banyak-banyak terima kasih. Dengan berakhirnya ceramah tadi, maka berakhir pula lah agenda kita pada hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan kalimat maestro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.